Yang kedua, nasihat pondok pesantren modern Darul Umi Haji Bayi Ipat SPD. Yang keenam, Bapak pimpinan pondok pesantren modern Darul Hamam. Yang saya hormati seluruh dewan guru, asatidz wal ustadzat, dan tak lupa kepada santriwan dan santriwati yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Ilahi Rabbi yang mana yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta kenikmatan. Kedua kalinya salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, berdirinya saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Sebelumnya, apakah udah ada yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj merupakan perjalanan Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem dan berlanjut ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa melaksanakan salat 5 waktu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram pada malam hari, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Hadirin yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin melaksanakan Isra Mi'raj, Rasulullah didatangi oleh seekor buruk, yaitu seekor binatang yang berwarna putih. Kemudian buruk tersebut merendahkan tubuhnya sehingga perut buruk tersebut mencapai ujungnya. Maka dari itu Rasulullah segera menunggangi buruk tersebut sehingga sampailah Rasulullah ke Masjidil Aqsa. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah kemudian mengikat buruk tersebut di tiang masjid sebagaimana yang biasa dilakukan oleh para nabi. Setelah mengikat buruk, Rasulullah melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat. Setelah selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah untuk memilih salah satu antara arak dan susu. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil cangkir berisi susu, kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah memilih fitrah, yakni agama Islam. Karena susu bermakna kebaikan yang menandakan Islam sebagai jalan tengah.
untuk keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Kemudian dari situ Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril naik ke langit ke-1 sampai langit ke-7 dan berlanjut ke Sidratul Muntaha. Dan disitulah Rasulullah langsung bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah An-Najm ayat 13 sampai 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Shadaqallahul azim. Dan sungguh dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat rupanya yang asli, yaitu pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Hadirin yang berbahagia, dan di Sidratul Muntaha inilah Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu berupa melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Kemudian Rasulullah setelah mendapatkan wahyu, Rasulullah turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang telah difardukan oleh Tuhanmu?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Yang telah difardukan oleh Tuhanku yaitu melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam." Kemudian Nabi Musa berkata lagi, "Ya Rasulullah, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan